singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. Number one, I believe in your son. Number two is others making me new. Number three, you're setting me free, and I am free indeed. Number one, I believe in your son. Number two is others making me new. Number three, you're setting me free, and I am free indeed. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. So I'm singing na 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 na. Jesus, I am free. Shalom adik-adik, selamat datang di Lewi Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita mau baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama satukan hati, satukan pikiran kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Abah. Biarlah Tuhan kau hadir di rumah kami masing-masing, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik.
bersama Kak Yemima ya. Yuk adik-adik semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan, kita mau nyanyikan Jump into the light. Musik mulai. Sama-sama nyatakan bahwa Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta
semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik ambil sikap yang terbaik. Kita mau nyatakan, Yesus dambaan hatiku.
Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap duduk yang baik, duduk yang manis selama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kali ini berjudul Menjadi Anak Allah. Yang kita bisa tahu ceritanya, adik-adik bisa lihat di dalam surat Roma, Galatia, dan Efesus. Oke, siap ya adik-adik? Nah, Kamorin akan memulainya dengan sebuah cerita. Wow, menjadi anak Allah. Pastinya senang ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Ada seorang anak laki-laki. Mungkin dia masih kecil adik-adik. Di saat dia memerlukan kasih sayang, di saat dia memerlukan pelukan dari orang tua, tetapi hal itu tidak dia dapatkan. Kemanapun dia pergi, orang menolaknya. Sampai pada saat satu hari dia melihat ada seorang anak yang seumuran dengan dia, bersama orang tuanya, disayangi, dikasihi. Wah adik-adik, dia begitu sangat sedih. Anak ini begitu diperhatikan, anak itu begitu disayangi. Sedangkan apa yang terjadi dengan dirinya? Kemanapun dia pergi, orang tidak memperdulikan dia. Kemanapun dia berada, orang mengusir dia adik-adik. Dia hidup sebagai seorang pengemis untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Betapa sedihnya dia adik-adik. Sampai dia berpikir, seandainya aku bisa seperti anak itu, pastinya aku sangat senang sekali. Tetapi apa yang kualami? Kemanapun aku pergi, kemanapun aku berada, orang mengusir aku. Akhirnya adik-adik, suatu hari datanglah seorang pria yang baik hati, mendekati dia dan menanyai dia, "Apa yang kau lakukan? Mengapa engkau ada di sini?" Anak ini hanya terdiam. Akhirnya pria yang baik hati ini berkata, "Marilah ikut dengan aku." Dibawanya lah anak ini adik-adik oleh pria yang baik hati ini. Dibelikannya lah apa yang menjadi kebutuhan dari anak ini. Dan anak ini dibawa oleh pria ini ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, wow, sungguh amat terlalu baik adik-adik. Anak kecil ini diperhatikan, anak kecil ini disayangi, dia diangkat menjadi anak oleh pria yang baik hati ini adik-adik. Jadi kehidupannya tidak sama seperti dulu lagi. Dia sangat disayangi, dia sangat diperhatikan, dia tidak seorang diri lagi. Dia diberikan pakaian yang indah-indah. Wow, adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menebus kita. Dan ketika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Allah kita, kita pun diangkat menjadi anaknya, menjadi anak-anak Allah. Dan adik-adik ketahui, ketika adik-adik menjadi anak-anak Allah, hidup adik-adik dijaga, hidup adik-adik disertai, hidup adik-adik dipelihara dengan sungguh oleh Tuhan Yesus. Dan yang terlebih lagi, adik-adik tidak akan pernah sendiri. Adik-adik tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Karena kenapa? Karena itulah janji Tuhan. Tuhan Yesus ada
untuk kita semua. Dia peduli dan Dia menyayangi kita semua. Dan Dia ingin tahu untuk Kamorin, untuk adik-adik, untuk mama papa semuanya. Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku selalu ada untuk kalian semuanya. Yeay, bersyukur ya adik-adik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada yang merasa bersedih, bersusah hati, sedang punya masalah, tidak tahu mau bercerita ke siapa, ingat, adik-adik masih punya sahabat yang setia. Adik-adik, ingat, adik-adik adalah anak Allah. Jadi, ceritakan segala keluh kesah adik-adik. Datang kepada Bapa di surga. Dia yang akan selalu siap mendengar setiap curhatan hati adik-adik, cerita adik-adik. Jadi adik-adik, melalui kebenaran firman, saat ini kita kembali mau diingatkan, sebagai anak-anak Allah, kita tidak pernah akan ditinggalkan. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan yang akan selalu menjaga dan merawat kita. Jadi adik-adik, tetap setia dan tetap semangat di dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Kamorin akhiri firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bulan ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi adik-adik, kita ulangi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dihafalkan ya adik-adik ayat hafalannya. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, bersama Kak Sela di sini kita mau aktivitas. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bikin frame dari sumpit seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas ini, yang pertama kita butuh sumpit. Yang kedua, kita butuh tali. Talinya boleh apa aja ya, boleh juga tali sepatu, atau kalau tidak punya, boleh adik-adik gunting kain yang bekas untuk menjadi tali seperti ini. Lalu di sini kita punya hiasan, boleh apa aja, boleh bunga, boleh hewan-hewan, apa aja yang ada di rumah. Selanjutnya yang kita perlukan ada plastik bening seperti ini. Lalu ada selotip, gunting, dan foto. Adik-adik boleh pakai foto sendiri ya. Di sini Kak Sela pakai foto Tuhan Yesus. Oke, langkah yang pertama, kita ambil 2 sumpit, lalu kita ikat dari sudut ke sudut. Adik-adik boleh minta bantuan kakak-kakak atau mama papa ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi di sudut sebelahnya sampai terbentuk seperti kotak seperti ini.
Oke, setelah terbentuk, kita boleh rapikan, kita boleh gunting tali-tali yang tersisa. Talinya boleh warna apa aja ya adik-adik, sesuai selera adik-adik di rumah. Oke, setelah digunting kita rapiin dulu. Nah, setelah berbentuk seperti ini, adik-adik ambil selotipnya. Kira-kira sepanjang ini ya. Lalu kita tempel ke sisi sebelah sini. Seperti ini. Selanjutnya di sisi sebelahnya. Lepas. Oke, adik-adik ambil plastik beningnya, lalu tempel seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Lalu kita gunting lagi sisa dari plastik beningnya. Nah, bingkainya sudah jadi nih adik-adik. Sekarang waktunya kita menghias. Di sini Kak Sela punya bunga-bunga. Ini juga bisa loh bunga-bunga. Ini kan Kak Sela bunga palsu. Adik-adik boleh juga buat bunga beneran kalau tidak punya bunga palsu di rumah. Oke. Nah, di sini Kak Sela sudah buat selotip ya untuk nempelinnya. Kak Sela mau hias dulu. Hiasnya sesuai selera ya adik-adik. Kak Sela mau pakai 4 bunga aja. Seperti ini. Lalu Kak Sela ambil foto Tuhan Yesus. Adik-adik boleh pakai foto sendiri ya. Kakak mau letakkan di tengah. Seperti ini. Satu lagi deh, biar ada warna-warnanya ya. Lalu kita ambil daun. Tempel di, kalau Kak Sela mau di ujung, di sini nih, ujung bawah. Satu lagi deh daunnya. Yeay, sudah jadi. Gimana adik-adik? Gampang kan? Adik-adik bisa coba di rumah bersama teman, mama, papa, dan abang, dan kakak juga ya. Oke adik-adik, segitu aja ya aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang memiliki kehidupan kami.
Tak habis-habisnya ya Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami. Engkau yang telah mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang telah rela mati untuk kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pemeliharaan sempurna yang Engkau berikan bagi kami. Penyertaan-Mu yang sempurna melalui Roh-Mu ya Tuhan. Setiap hari itu yang Engkau janjikan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu maupun juga orang tua mereka dapat melihat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang begitu besar untuk mereka. Berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu kami. Cukupkan biaya pendidikan mereka ya Tuhan di dalam masa seperti ini. Berkati setiap usaha orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia. Curahan damai sejahtera-Mu Tuhan Kau berikan bagi negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri, sampai kepada jajaran pemerintahan yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau pakai Tuhan setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih-Mu. Biarlah negara ini Tuhan penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus belas kasihan-Mu ada bagi negara kami. Berkati juga Tuhan gereja kami. Berkati Tuhan dengan setiap visi misi yang diberikan. Berkati setiap pengerja-pengerja yang ada. Berkati ya Tuhan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Biarlah semua itu dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Kemampuan, kekuatan Kau berikan lagi untuk kami. Semangat yang baru ya Tuhan Yesus Kau berikan kembali untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu yang tiada pernah berakhir untuk kami. Kami bangga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bangga kami memiliki Allah yang setia dan besar seperti-Mu. Inilah syukur dan doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat. Damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sampai ketemu kembali adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.